Oke, Bu Oksil akan laksanakan ujian komprehensif dengan materi tentang pedagogik ya, materi tentang pedagogik. Bu Oksil ngajar di mana? Di SMP Negeri 1 Lubuk Basung, Pak. SMP Negeri 1 Lubuk Basung. Ya. Sudah berapa lama Bu Oksil mengajar di sana? Dari tahun 2017, Pak. Lebih kurang 6 tahun, Pak. 6 tahun ya. Ya, Pak. Ini berarti sudah cukup banyak juga pengalamannya mengajar di sana ya. Insya Allah, Pak. Oke, di sana sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Udah, Pak. Yang di kelas tahun kemarin kelas 7. Nah, Kemudian tahun sekarang ditambah satu tingkat lagi kelas 8. ya, Berarti sudah kelas 7 dan 8 dua tingkat, Pak. baik. Bu mengajarnya di kelas berapa? Sekarang di kelas 7, Pak. Berarti sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Insya Allah sudah, Pak. Baik, terkait dengan ujian kita ini adalah pedagogik, itu beberapa waktu lalu ada sebuah modul yang sudah dipelajari waktu pendalaman materi, itu teori belajar dan pembelajaran. Ya, Pak. Singkat ceritanya, saya ingin Bu Oksil memberikan ya pemahaman Ya, Pak. Bu Oksil terkait dengan 5 teori belajar yang sudah dikupas dalam modul teori belajar dan pembelajaran itu. Kalau bisa menyebutkan ahlinya atau kata-kata kuncinya setiap teori belajar itu akan lebih bagus. Nah, semakin digit Bu Oksil menjelaskan, berarti semakin memahami teori belajar tersebut. Silakan. Yang pertama, teori belajar itu ada 5. Yang pertama, teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik itu teori di mana anak sebagai pusat pembelajaran. Kemudian dalam teori belajar itu, proses bermuara pada siswa itu sendiri sebagai manusia gitu Pak. Ya, kemudian yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. Yang kedua, teori belajar behavioristik. Maknanya itu perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya dari pengalaman dan latihan yang di dalamnya itu ada respon dan stimulus. Kalau stimulus itu maknanya diberikan oleh guru, tapi kalau yang respon itu berasal dari siswa itu sendiri. Para ahli Pak Skinner, Thorndike. Yang ketiga yaitu teori kognitif. Kognitif ini berupa teori yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar siswa. Ahli yang mengemukakannya itu Piaget. Dan yang keempat, teori konstruktivisme. Maksudnya sebuah teori yang memberikan kebebasan kepada manusia sehingga manusia itu sendirilah yang menjadikan dirinya manusia. Maknanya itu memanusiakan manusia. Yang kelima yaitu teori belajar sosial. Maknanya mungkin itu perluasan dari teori belajar perilaku yang tradisional yang dikembangkan oleh Albert Bandura. Sedikit teori belajar yang saya pahami, Pak. Ya, jadi perlu didalami lagi itu ya, masih masih belum kita lihat secara menyeluruh dan penyebutan nama-nama orangnya pun masih keliru, Ya, termasuk Pak. sebutan oleh Edward Lee Thorndike ya, bukan Thorndike ya, tapi Ya, Thorndike. Nah, tadi juga penyebutan Lee Vygotsky juga belum bisa menyebutkan nama-namanya seperti itu ya. ya, Pak. Oke, kita tinggalkan teori belajar. Saya ingin langsung saja eh, pemahaman Ibu terkait ya, Bu Oksil, Ya, terkait Pak. dengan kurikulum Merdeka ya di modul ajar. Mana di modul ajar itu ada di sini Ibu membuatnya kelas. Ada istilah kelas itu di kurikulum Merdeka ya. Gimana, Bu? Kalau di modul kurikulum 13 ada, Pak. Tapi kalau di kurikulum Merdeka Nah, diganti dengan PASE ya, Pak ya. Ah, ya, ya itu dia. Ini ya. kok beda-beda saya lihat sudah apa namanya modul yang sebenarnya yang mana untuk modul ajar ini, Bu? Yang pertama tadi
atau yang kedua ini. Di modul 1, Pak. Nah, jadi dia harusnya pertama itu komponen-komponen yang ada dalam modul ajar itu dia ada identitas. Ini identitas ke atas ini namanya Bu ya. Dan dia ini pakai fase gitu ya. Ya. Kalau kelas 7 ini fase apa? Kelas 7 itu fase D, Pak. Jadi, lalu dia harus ada punya istilahnya ada CP, TP, dan ATP gitu. Bisa nggak dijelaskan tiga istilah itu dan apa maksudnya? 3 istilah dari CP, TP, dan ATP, Pak. Nah, iya, dan itu tidak ada ditemukan terutama untuk ATP, tidak ada ditemukan. Baik, Pak. CP itu maknanya Oh, iya. capaian pembelajaran. Nah, Berasal dari Kemendikbud. TP itu tujuan pembelajaran. Turunan dari CP, alur tujuan pembelajaran, itu berupa serangkaian aluran tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis. Kemudian ada beberapa tujuan yang harus dilengkapi di sana. mana dia di sini yang ATP itu, Bu? Di dalam modul ini tidak ada dicantumkan, Pak. Nah, itu persoalannya. Nah, berarti belum sempurna karena belum ada ATP-nya begitu. Ya, alur tujuan pembelajaran tidak kelihatan. Pak. Nah, kemudian setelah berbicara kita CP, TP, ATP, ya, baru dia langsung ke sini lagi. Baru dia berbicara yaitu kompetensi awal. Ya, kompetensi awal. Ini apa maksudnya kompetensi awal ini? Maknanya, pertama itu melihat bagaimana anak itu bisa mengetahui, misalkan ini tentang materi kita, tentang sholat. Dilihat sampai mana kemampuan anak dari pengertian dari sholat, misalkan, rukun sholat, gitu Pak. Jadi itu tanpa dijelaskan terlebih dahulu, jadi siswa itu ditanya terlebih dahulu Pak. Ya, berarti setiap modul ajar atau setiap materi itu dilakukan tes untuk kompetensi awal, gitu, Bu ya? Kalau setiap materi, Ya, ya Pak. nah, bukan. Jadi bukan seperti itu. Kompetensi awal ini maksudnya itu adalah asesmen awal di mana dilakukan setiap prafase gitu. Prafase. Pamannya, Ibu ini kan kelas 7. Ya Nah, Pak. kalau kelas 7 berarti fase C terakhir itu kompetensi awal siswa gimana kondisinya, sudah mampu bagaimana anak di akhir fase C itu begitu. Jadi ketika Ibu nanti masuk ke fase D, sebelum nanti masuk ke fase E, itu harus diketahui dulu fase D yang terakhir itu gimana kompetensi anak begitu. Jadi ini kompetensi awal ini mengawali setiap fase gitu. Di situ dia harus dilakukan asesmennya. Jadi bukan untuk satu pokok bahasan. Nah, lalu itu namanya untuk asesmen untuk yang istilahnya kalau dalam kurikulum Merdeka itu adalah asesmen yang formatif begitu ya. Ya, dalam proses. Nah, jadi bukan itu maksudnya di sini. Nah, Ya Pak. kemudian ini profil pelajar Ya. Pancasila. Ya, Ya. elemen-elemen ini Ibu harus pahami indikatornya. Tahu nggak indikator-indikator dari yang 7 elemen ini? Coba didalami nanti, Bu ya. Ya Pak. Nah, kemudian setelah profil ini salah semuanya saya lihat kalau untuk tampilannya kok sama begitu ya. Eh, Sarana prasarana duluan, kemudian nanti baru target peserta didik. Nah, mestinya sama-sama terakhir ini. Nah, target peserta didik kelas 7, 6, 7 peserta didik reguler. Ini apa maksudnya nih peserta didik kelas 7,6 atau titik 6 dan kelas 7,8 peserta didik reguler. Nah, ini apa lagi maksudnya, Bu? Sebenarnya apa ini? Ada lagi tipikal. Jadi kelas 76 ini lebih mengecilkan dari materinya Pak. Jadi kelas 76 siswanya diambil dan kelas 78 itu yang silajar gitu Pak. Siswanya 2 kelas itu maksudnya Pak. Ya, jadi bukan itu yang dimaksud dengan target pembelajaran apa? Target peserta didik itu bukan itu yang dimaksud dalam kurikulum Merdeka. Nah, jadi target yang dimaksud itu
modul ajar ini kita siapkan untuk siswa dengan kondisi seperti apa begitu. Makanya yang benarnya peserta didik reguler umpamanya di sini. Ya, Pak. Artinya apa? Target peserta didik reguler itu berarti modul ajar yang Ibu kembangkan ini, yang pakai link-link seperti ini semua, itu untuk anak kondisi normal. Tidak buta, tidak peka, ya. Nah, kondisi normal, kemampuannya rata-rata gitu. Itu yang peserta didik reguler. Nah, nanti ada 3 model peserta didik itu. Modul ajar ini dikembangkan untuk ada 3 modelnya gitu. Ada yang reguler, yang kedua Ada berkebutuhan khusus, ada berkebutuhan khusus, enggak satu disebutkan lagi kelas 7-6, kelas 7-8, nah gitu. Kemudian ber ada yang modul ajar yang saya buat ini target peserta didiknya untuk anak berkebutuhan khusus. Enggak bisa dia kalau anak kemampuan khusus itu mungkin dia enggak bisa melihat, mungkin enggak bisa pakai link-link ini, enggak bisa dia mendengar pemainnya. ya, Nah, itu maksudnya. Jadi tidak ada yang 7.6, 7.8, enggak ada itu. baik, Pak. Ya kan? Jadi itu Ya, pemahamannya yang kurang tepat sehingga dia dibuat seperti ini gitu. baik, Pak. Kemudian model pembelajarnya PBL. Kalau dalam kurikulum Merdeka itu apa model pembelajarannya? Modelnya ada 2, Pak. Hah? Model PBL, satu lagi model PJBL, Pak. Itu bisa enggak Ibu menjelaskan perbedaan langkah-langkahnya? Mana Kalau yang banyak langkah-langkah PBL atau PJBL? kalau dari langkah-langkahnya lebih banyak PBL, Pak. Masa iya PBL lebih banyak? Berapa langkah PBL? PBL ada 5 Hmm. langkah-langkah, Pak. Kalau PJBL? PBL, PJBL. PJBL, Lebih banyak PJBL, Bu. ya, Nah, Pak. coba dicek lagi nanti dalam modul ajarnya antara langkah-langkah PBL dengan langkah-langkah PJBL. Pak. Ya, nah coba Ibu lihat lagi nanti. Kemudian ini tidak ada dalam kurikulum Merdeka. Waktu pengembangan apa namanya lokakarya kemarin itu enggak ada di kupas ini, enggak ada di komentari gitu ya bahwa ini ada kompetensi inti gitu. Ada enggak dalam kurikulum Merdeka? Tidak ada rasanya, Pak. Atau saya mungkin lupa, Pak. Enggak ada di komentari atau enggak ada ini dalam kurikulum Merdeka gimana? Nggak ada di komentari. Nah, berarti itu persoalannya. Di waktu pengembangan perangkat Ibu dengan siapa waktu itu kemarin? Ya, IK28 ini siapa pengembangan perangkat kemarin? Seingat Bukan dosennya? nih. Hah? Bukan nih, Pak. Bukan nih kemarin ya. Iya, Pak. Oke. Baik. Em, Selanjutnya ya kriteria capaian tujuan. Jadi ini tujuan pembelajaran ini TP. Jadi ada kompetensi inti. Nah, kemudian ada di sini pemahaman bermakna. Ini apa maksudnya pemahaman bermakna, Bu? Kalau pemahaman bermakna, maknanya itu saya ingin- manfaat yang akan peserta didik peroleh, Pak, dari pembelajaran. Tapi kok ini isinya guru bersama peserta didik menyimpulkan makna dalil yang menjelaskan tentang perintah Allah berdasarkan Surah Al-Quran Al-Ankabut ayat sekian. Apa? Mana pemahaman bermaknanya? Ya, Pak. Nah, itu. Jadi ini juga belum benar. Jadi makna pemahaman bermakna itu memang apa nanti ya eh, kontribusi ataupun pemahaman yang akan didapatkan oleh anak dalam kehidupan nyatanya begitu. Ya.
pemahaman bermakna itu nilai manfaat dari materi ini dalam kehidupan nyatanya nanti begitu. Nah, itu harusnya pemahaman bermakna itu. Kemudian ada pertanyaan pemantik. Nah, ini apa juga nih maksudnya, Bu? Eh, Pertanyaan pemantik, pertanyaan yang menggali dari apa yang ada pada peserta didik, Pak. Ya, bukan itu tujuan pertanyaan pemantik. Tujuan pertanyaan pemantik itu agar ya memancing siswa atau membangkitkan rasa keingintahuannya gitu terhadap materi yang akan diajarkan. Sehingga kalau diberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik, dia menimbulkan rasa ingin tahu gitu. Lebih jauh lagi tentang materi yang akan diajarkan ini. Nah, jadi untuk memotivasi dia, menjadikan dia pengen tahu tentang materi yang akan kita ajarkan. Itu diberikan pertanyaan pemantik namanya. Ya, Pak. Ya, nah, oke. Kemudian dalam konteks asesmen, loh, dalam kurikulum Merdeka itu berapa jenis asesmen yang Ibu kenali ya? Asesmen itu ada tiga, Pak. Ya, Ya, yang apa pertama itu? itu tes diagnostik. Tes Ah, diagnostik itu maksudnya itu tes kita akan menanyakan kepada siswa tentang pengetahuan awalnya, Pak. hmm, Kemudian tes sumatif. Kalau sumatif itu tes yang kita kerjakan berdasarkan penilaian per modul, Pak. hmm, Kalau yang ketiga itu ada satu lagi tes formatif. Kalau tes formatif ini tes yang dilakukan setelah pembelajaran diberikan kepada siswa, kemudian ditanya lagi, Pak. Itu, Pak. dalam bentuk proses ya. Nah, kemudian ini penilaian asesmen sikap, bilang ya, Iya, penilaian Pak. sosial, asesmen keterampilan. Nah, kalau dalam konteks asesmen ini, kalau untuk ranah kognitif itu biasanya pakai apa cocoknya? Berdasarkan tes tulis, Pak. Tulis. Ya. Kalau untuk afektif, kok? Kalau afektif biasanya observasi atau jurnal, Pak. Hmm, itu juga. Kalau yang psikomotorik, Kalau psikomotorik itu berdasarkan eh, praktek keterampilan dari anak, Pak. ya, baik. Selanjutnya, Ibu apa judul PTK Ibu kemarin? Judul PTK siapa? Meningkatkan motivasi belajar siswa di kelas 7 dengan model pembelajaran PAI dengan menggunakan metode PPT di SMP 1 Lubuk Basung, Pak. Oke. Berapa siklus, Bu ya? Siklusnya itu ada dua, Pak. Ya, tahapannya dalam setiap siklus itu ada berapa juga? Oh, tahapannya ada 4. Heeh. Apa saja itu, Bu? Oh, yang pertama itu ada perencanaan, Ya. pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi, Pak. Hmm. Sekarang coba Ibu mengajar dengan modul ajar yang sudah disajikan tadi itu, Hmm. bagaimana cara Ibu mengajar. Saya ingin lihat apakah Ibu itu mengajarnya pakai senyum ataukah ibunya mengajar tuh pakai marah-marah. Nah, silakan Ibu mengajar. Enggak, ini siswanya banyak di sini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah baik. Untuk memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan melihat terlebih dahulu bagaimana situasi dalam kelas. Apakah ada sampah di bawah meja ataupun kursi? Kalau ada, tolong diambil, kemudian dibuang keluar. Kalau sudah bersih, maka peserta didik diminta kepada salah satu siswa untuk membaca doa. Silakan anak ibu untuk membacakan doa. Ketua, kita akan melakukan literasi membaca Al-Quran. Silakan kepada anak ibu siapa yang berani untuk membacakan salah satu membacakan ayat
juz 30 atau surah Al-Fil, surah pilihan, atau surah yang dapat. Silahkan. Kemudian Ibu akan mengambil absen, anak Ibu semuanya. Apa yang hadir hari ini? Fadil, dan lain sebagainya. Ibu akan sebelum memasuki materi pelajaran, Ibu akan memotivasi kalian terlebih dahulu dengan memberikan contoh sebuah gambar pensil. Nah, dengan gambar pensil ini, bahwasanya apa makna yang tersirat di sana? Gambar yang tersirat di sana bahwasanya pensil itu ada yang baru dan ada yang sudah diruncing. Jadi kalau pensil yang sudah diruncing itu kita harus apa usaha kita supaya dia bisa diruncing, yaitu dengan adanya kita persiapkan peruncing, kemudian ada usaha kita untuk meruncingnya. Seperti itu juga kita pergi ke sekolah. Nah, kita pergi ke sekolah itu adanya usaha. Yang pertama itu kita berjalan dari sekolah, dari rumah ke sekolah, kemudian sampai di sekolah apalagi usaha kita. Nah, tentu usaha kita yaitu mengikuti pembelajaran dengan baik dan serius. Kemudian, itulah motivasi kita hari ini. Kemudian Ibu akan melakukan tes kemampuan awal. Yang pertama, Ibu terlebih dahulu, dari tes kemampuan awal itu, berapa rukun sholat, kemudian sholat itu wajib bagi kaum muslim atau non-muslim, kemudian sholat itu berapa rukunnya, bagus. Sekarang Ibu akan masuk kepada tujuan pembelajaran kita. Nah, tujuan pembelajaran kita di sini yaitu ada 4 tujuannya. Yang pertama itu tentang sebagaimana anak Ibu harus. Oke, udah cukup. Oke. Jadi secara umum Bu Oksil sudah bagus baik dalam pemahaman pedagogik dan juga mengajar, namun memang perlu peningkatan lagi penguasaan kompetensi pedagogik terutama tentang teori-teori belajar lebih mendalam dan juga tentang modul ajar, elemen-elemen yang mesti ada dalam sebuah modul ajar di kurikulum merdeka. Ya, Ya, Pak. ini memang harus dikuasai karena Bu Oksil nanti kan mau jadi guru profesional, Insya sedang Allah, Pak. tempat orang bertanya nanti begitu. Oke, mudah-mudahan Bu Oksil eh, bisa nanti lulus di dalam UP-nya dan jadi Amin, ya rabbal ya. alamin. Ya, Pak. Baik, mungkin cukup demikian ujian kita, Bu Oksil ya. Ya, Pak. Oke, selamat dan tetap semangat. Ya, makasih banyak, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur pada Allah pada siang hari ini kita bertemu di Zoom ini untuk melaksanakan ujian kompre PPG RPTK UIN CM Jabal Jabal Bukit Tinggi. Saya bersama Bu Oksilvia ya. Ya, Pak. Oh ya. Untuk mengawali ujian ini, pertama dipersilakan kepada Bu Oksil untuk memperkenalkan diri, sebutkan nama, pendidikan terakhir, dan tugas hari ini. Silakan. Baik, Pak. Perkenalkan, Pak, nama Oksilvia, mengajar di SMP Negeri 1 Lukubasu. Kemudian tamatan S1-nya di Yeyen Bukit Tinggi. Rasa-rasa kenal lah dulu ya. Iya, Pak. Alhamdulillah kita kenal, Pak. Waktu tahun 2012. Oh iya. Di PII dulu ya. Iya, Pak. PAIC sama dengan Oke, Suradi, Oh iya ya. Amril Muminin. Nah, satu kelas, Pak. Ya rasanya namanya masih ingat ya, Oksilvia ya. Mahasiswa. Alhamdulillah. Iya. Iya, benar, Pak. Oksilvia di SMP atau mana tadi? SMP ya? Iya, di SMP 1 Lubukasung, Pak. Oke. Karena statusnya sekarang sudah tetap atau masih honor? Masih honor, Pak. Honor. Ya, Sudah Pak. ada kesempatan untuk tes P3K? Alhamdulillah masih, Pak. Oke. Baik, kita akan melaksanakan ujian ya. Terkait dengan ujian ini kemarin mahasiswa PPG diminta untuk mengupload modul ya 2 modul ya. Apa yang kemarin modul yang Bu Sylvia buat? Modul yang saya buat itu modulnya tentang PBL
PJBL. PBL itu materinya tentang sholat, PJBL itu materinya tentang zikir, Pak. Zikir. Oke. Iya, Pak. Dalam merancang PBL sholat, bagaimana skenario yang Bu Sil siapkan untuk pembelajarannya? Yang pertama itu tentang orientasi masalah siswa. Yang pertama, guru melakukan video, menayangkan video kepada siswa, mengatakan kepada siswa, yang pertama, carilah solusi atau masalah yang ada di dalam video tersebut. Yang kedua, yaitu tentang mengorganisasi peserta didik. Dalam mengorganisasi peserta didik itu, seorang guru melihat-lihat peserta didik di dalam pelaksanaan kegiatan kelompok. Yang kedua, yaitu peserta didik saling berkomunikasi di antara masing-masing kelompok yang telah dibagikan itu. Yang ketiga, langkah-langkahnya itu yaitu tentang membimbing penyelidikan individu ataupun dalam kelompok. Kemudian isinya di dalam berupa guru berkeliling-keliling di antara kelompok itu melihat bagaimana situasi dan kondisi siswa bekerja. Yang keduanya, guru melihat, dilihatnya tulisan siswa dalam mengerjakan hasil diskusi. Yang ketiganya itu, guru memberikan bantuan kepada siswa, misalkan siswa kelompok A tidak paham pemahaman tentang ayat yang menjelaskan tentang sholat. Kemudian guru membantunya. Keempat langkahnya itu Pak, mengembangkan dan menyajikan hasil karya atau hasil diskusi masing-masing kelompok. Yang pertama itu kelompok 1 tampil. Nah, penampilan hasil diskusi itu teman-teman yang lain itu kelompok 2, 3, dan 4 menanggapi dari hasil kelompok 1 yang sedang tampil. Kelompok 2 lagi tampil dan teman yang lain kelompok 1, 3, dan 4 itu menanggapi kembali. Begitu seterusnya sampai selesai kelompoknya itu, Pak. Yang kelima yaitu analisa dan evaluasi proses hasil dari pemecahan masalah yang telah dilakukan dalam diskusi. Langkah-langkahnya yang pertama, guru meminta peserta didik seluruhnya itu untuk memberi apresiasi bahwasanya seluruh kelompok itu sudah tampil. Keduanya, siswa masing-masing kelompok itu saling berdiskusi kelompok siapa yang paling bagus di antara penampilan keempat-empatnya. Dan terakhir itu siswa guru memberi penguatan dari materi yang telah dilakukan oleh peserta didik, Pak. Oke, cukup. Terkait penyiapan pembelajaran, kan ini berbasis masalah ya. Ya, Pak. Dalam persoalan sholat ini apa masalah yang diangkat, Bu? Dalam orientasi masalah itu kan menampilkan sebuah video kepada anak itu diangkat sebuah masalah, kemudian dicari solusinya apa. Video yang ditayangkan itu Pak, yang pertama seorang adik yang membangunkan kakaknya untuk bisa melaksanakan sholat subuh dan kemudian dan ternyata kakaknya itu tidak mau melaksanakan sholat subuh walaupun sudah diajak oleh adiknya. Jadi masalahnya itu Pak, seharusnya yang lebih besar yang mengayomi adiknya untuk melaksanakan sholat. Tapi di sini malah seorang adik yang lebih kecil untuk mengayomi kakaknya yang tidak mau untuk sholat gitu Pak. Jadi siswa diminta untuk mencari solusi masalah. Oke, baik. Kalau melihat dari yang terjadi di lapangan, seperti apa masalah yang muncul kalau berkaitan dengan sholat bagi siswa? Di dalam lapangan secara faktanya itu kalau dilihat dari peserta didik banyak sekali secara kenyataan yang tidak mau melaksanakan sholat, kemudian dari ada niatnya itu kemudian ditunda, Pak. Jadi banyak sekali lah generasi penerus ini kalau dilihat kalau tentang materi keagamaan secara garis besarnya sedikit kemauan dari hatinya gitu Pak. Misalkan di sekolah sudah diadakan ekstrakurikuler, siswa itu membaca Al-Quran, terkhusus siswa yang tidak bisa membaca Al-Quran, kemudian siswa yang belum paham bacaan dari masing-masing dari ke-13 rukun sholat itu. Kemudian dia tidak mau padahal tidak membayar, ini adalah gratis untuk siswa itu. Jadi minim sekali rasa dari jiwa anak didik itu untuk bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah, Pak. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan surat Al-Ankabut 45 bahwasanya sholat itu akan berkaitan dengan perilaku. Masih apa ayatnya? Sil? Baik, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sadaqallahul azim. Quran surah Al-Ankabut surah yang ke-9 ayat 45, Pak. Apa maksud dari ayat itu? Maksud ayat ini yang pertamanya yaitu waqimis sholah, dirikanlah salat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, dari kita mendirikan salat, bahwasanya dalam sehari semalam salat itu ada 5 kali. Salat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Insya Allah kalau kita melaksanakan salat dari masing-masing waktu itu, maka perbuatan keji dan mungkar apa yang kita lakukan itu insya Allah akan terhindar. Dan juga niat kita, misalkan di waktu siang kita berniat kepada orang lain itu jahat, misalkan di jam 3, sebentar lagi kan masuk jam 4 asar. Nah itu karena kita mengingat sholat, insya Allah itu akan terhindarlah perbuatan keji. Kemudian ketika sholat yang berhubungan dengan tadi itu, yang menyebabkan seseorang tidak melakukan perbuatan mungkar karena sholatnya, atau karena mereka memahami hakikat sholat itu. Yang pertama, mungkin karena dia mendengar azan, seruan azan, kemudian dia bergantilah maknanya, dia ya memahami hikmah dari sholat. Oh ternyata sholat ini bisa mencegah perbuatan keji dan contohnya hikmah dari melaksanakan sholat itu tentunya akidah tauhid kita kepada Allah lebih dekat. Kemudian hubungan kita sebagai manusia dengan Allah, dengan Tuhan kita, yaitu terjalin lebih baik, sehingga kita merasakan kedamaian, ketentraman, dan rasa kita terhadap Allah itu ikat. Kalau ada seseorang yang sudah mengerjakan sholat, namun perbuatan kemungkaran atau pelanggaran tetap dilaksanakan, di mana letak masalahnya itu? Yang pertama, dia tidak menyadari bahwasanya sholat yang dia lakukan itu sia-sia. Dan pastinya kalau kita sudah sholat, masih juga kita melakukan perbuatan yang keji itu, sholat kita itu sia-sia, kita beribadah kepada Allah. Kemudian antara perbuatan dan sholat itu berbeda. Kalau perbuatan itu akhlak yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, kalau yang sholat itu adalah hubungan kita dengan Allah langsung, Pak. Berikutnya PJBL yang dibuat tentang zikir. Ya, Pak. Ya. Apa zikir tuh, Besil? Zikir itu yang kita lakukan setelah sholat. Kemudian zikir itu mengingat Allah. Dimanapun kita berada, kita bisa mengingat Allah. Kalau sholat kan ada waktu-waktunya. Tapi kalau zikir itu dimanapun kita bisa mengucapkan misalkan astagfirullah, subhanallah, Allahu akbar. Lalu apa dalil yang menjelaskan tentang pentingnya zikir itu? Atau bagaimana cara berzikir itu? Dalil tentang zikir itu berdasarkan Al-Quran surah Al-Ahzab surah yang ke-33 ayat 41 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu Kurullaha dzikran katsiran. Shadaqallahul azim. Apa maksud dari ayat yang dibacakan tadi? Maksud dalil dari tentang zikir surah Al-Ahzab surah yang ke-33 ayat 41 tadi, bahwasanya Allah menyeru, hai orang-orang yang beriman, bahwasanya berzikirlah dengan menyebut nama Allah dan zikirlah dengan sebanyak-banyaknya. Jadi Allah itu hanya menyeru kepada orang-orang yang beriman saja. Dan kemudian disuruh untuk berzikir dan mengingat Allah sebanyak-banyaknya dimanapun kita berada, itu kita tetap berzikir kepada Allah. Lalu apa saja jenis-jenis zikir itu? Jenis zikir itu ada 3. Yang pertama itu zikir dari hati, perbuatan, dan satu lagi yaitu tentang ucapan atau lisan. Misalkan kalau contohnya itu dari hati. Kalau hati itu contohnya kita bisa bertafakur dengan merenungkan, misalkan kita merenungkan sejenak
kita baca Subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Kalau misalkan dengan lisan, lisan itu adalah ucapan. Ucapan itu berupa lafaz-lafaz yang kita sampaikan atau ucapkan, Pak. Dan yang ketiga itu berupa perbuatan. Perbuatan itu adalah tingkah laku yang kita lakukan, misalkan dalam kehidupan sehari-hari, melaksanakan perintahnya atau meninggalkan larangan. Untuk waktu, ada nggak waktu-waktu khusus yang diperintahkan untuk berzikir? Terus bagaimana pengetahuan si Bu Sil? Biasanya setelah sholat, Pak. Nggak ada waktu-waktu yang lain. Kemudian pada saat kita merasa diri kita jauh dari Allah, maka ingatlah kembali Allah. Bahwasanya ayat menjelaskan kita harus mengingat Allah supaya kita tidak jauh dari Allah. Itu, Pak. Bagaimana dengan adanya anjuran Nabi untuk zikir di waktu pagi dan sore? Itu zikir yang seperti apa itu? Di waktu pagi dianjurkan oleh Nabi bahwasanya kita supaya setelah sholat kita tidak tidur lagi. Di waktu sore kita walaupun sudah diberi Allah rezeki untuk bisa bekerja, kemudian kita melakukan zikir gitu Pak di waktu sore. Berikutnya coba baca surat Al-Ikhlas, lalu tuliskan tanpa melihat Al-Quran, surat Al-Ikhlas tersebut. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu somad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Quran Coba surah tuliskan. Al-Ikhlas surah yang ke-112 terdiri dari 4 ayat, Pak. Oke, silakan tuliskan di kertas lembar. Minta waktunya sebentar, Pak. Ya, silakan. Sudah? Sudah, Pak. Silakan diperlihatkan. Ini, Pak. Oke, ya cukup ya. Iya, Pak. Demikian ujian kita pada siang hari ini. Kita tutup baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan dipanggil peserta berikutnya ya. Terima kasih banyak, Pak. Sama ya.